ke sini sehubungan seputar Jagat itu menerima informasi dari masyarakat Desa Sudajaya Girang yang mengatakan bahwa tanah yang pernah diserahkan oleh PT Surya Petani yang tadinya itu sebagai alas haknya adalah HG seluas 1 hektar di Desa Sudajaya Girang. Ternyata pada saat hari ini masyarakat ini yang memberi informasi kepada seputar Jagat mengatakan bahwa tanah tersebut sudah terbit beberapa sertifikat hak milik. Padahal tanah itu diserahkan pada tahun 93 menurut mereka itu bahwa itu adalah untuk fasum Desa Sudajaya Girang. Gimana ceritanya Pak Kades? Ini Bang, pada tahun 1994 itu perpanjangan HGU itu dilaksanakan. Sebab tahun 95 HGU-nya itu PT Surya Petani habis. Nah, sebagai kompensasi ke masyarakat, PT Surya Petani memberikan lahan seluas 1 hektar dengan surat pernyataan pelepasan hak yang ditandatangani oleh Direktur langsung PT Surya Petani Bapak Haji Umar. Pemilik langsung Bang, direktur langsung itu seluas 1 hektar. Tapi dalam kenyataan di lapangan, setelah kita kuasai lahan tersebut, ternyata timbul beberapa persoalan. Ada beberapa orang yang mengakui lahan tersebut miliknya dengan mereka membawa beberapa sertifikat. Salah satunya atas nama Suryani Subrata. Siapa Suryani Subrata? Suryani Subrata berdasarkan informasi dari orang yang bisa saya percaya bahwa beliau itu adalah istri dari Bapak Suryani Subrata. Waktu itu beliau sebagai Wakil Gubernur Bidang Pemerintahan tahun 93. Itu seluas berapa itu yang dibikin atas nama Suryani Subrata ini? Itu seluas 2000 meter lebih Bang. Itu nomor sertifikatnya 413. Itu dikuasai nggak itu tempat? Sampai saat ini nggak dikuasai oleh yang bersangkutan. Itu dikuasai sampai saat ini dikuasai oleh masyarakat, dijadikan lapang olahraga. Iya. Nah, terus gini Bang, dari pernyataan Surya Petani pelepasan hak 1 hektar ini, saya mempertanyakan kepada Surya Petani tentang hak masyarakat waktu itu. Ternyata pada tanggal 15 Januari 2015 Surya Petani memberikan jawaban berdasarkan surat yang saya sampaikan. Bahwa lahan yang awalnya 1 hamparan 1 hektar itu dibagi 2. Satu 2 persil. Satu 3.000 meter untuk sarana upacara, 7.000 meter untuk sarana olahraga. Yang ternyata yang 3.000 meter itu sekarang sudah menjadi 8 sertifikat. Atas nama siapa aja itu? Itu banyak Bang. Salah satunya Sophia Guni, termasuk Khotimah di sana istrinya kepala itu sekdes waktu itu. Termasuk Yuyu, Bu Yuyu itu istrinya kepala desa waktu itu. Itu salah satunya. Tapi mereka menguasai nggak lahan itu? Sampai saat ini mereka tidak pernah menguasai lahan tersebut. Tapi kan ada alas haknya di situ. Jadi sertifikat kan hak milik. Iya. Justru saya juga ada yang janggal di sini Bang. Kenapa mereka hari ini tidak menguasai lahan tersebut? Sementara kan lahan tersebut hari ini dikuasai oleh masyarakat. Termasuk yang 7.000 meter itu hari ini sudah jadi sertifikat 3 bidang Bang. Salah satunya atas nama Suryani Subrata. Terus anaknya Utit Buliana Budang. Itu siapa? Utit Buliana Budang itu waktu itu Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi pada tahun 93, 94. Termasuk salah satunya mantan Bupati Sukabumi Pak Insinyur Muhammad. Itu juga tidak dikuasai. Tidak dikuasai sampai hari ini. Nah, hari ini justru yang jadi permasalahan masyarakat, hari ini timbul orang-orang yang memegang sertifikat dengan pihak ketiga lah hari ini mungkin sudah dijual belikan oleh pemegang awal. Mereka hari ini ingin menguasai lahan. Malah beberapa waktu ke belakang ada salah satu pemegang hak yang hari ini pemegang sertifikat bukan pemegang hak yang kemarin didampingi oleh pihak BPN mematok lahan tersebut Bang. Kan ini jadi keresahan di masyarakat. Jadi keresahan di masyarakat. Nah, hari ini saya pun ingin mempertanyakan sebab gini. Setahu saya berdasarkan regulasi yang ada bahwa manakala tanah negara akan dijadikan sertifikat hak milik, itu kan harus ada surat pelepasan hak dari pemegang awal Bang. Harus ada. Sementara ini kok begitu saja tanah negara disertifikatkan tanpa ada surat pelepasan hak dari
pemegang hak awal. Tapi ini kan ke desa Sukajaya Girang kan sudah dianggap sah ini, ada pelepasan kan? Kalau ke Sukajaya Girang sudah ada Bang. Ini yang tahun 93 itu saya lihat kan sudah ada. Sudah ada Bang. Ini tanggal 3 September 1993 ada surat pelepasan seluas 1 hektar untuk fasilitas umum, terutama untuk lapang olahraga. Tapi seiring waktu ini oleh oknum yang mungkin lah kalau bahas sekarang mungkin mafia Bang ya, mafia tanah lah. Mafia tanah. Oleh oknum tersebut dijadikan hak milik pribadi dengan disertifikatkan tanpa ada asal usul tanah yang jelas. Tapi kan yang jelas ini bahwa sebenarnya yang 1 hektar itu yang diserahkan oleh Surya Petani kepada desa Sukajaya Girang adalah hari ini adalah menjadi aset desa Sukajaya Girang berdasarkan surat pernyataan, surat pelepasan hak dari Pak Haji Umar, pemilik Surya Petani pada saat itu kan gitu. Nah sekarang ini yang menjadi persoalan di masyarakat, siapa yang istilahnya kok bisa ini tanah yang sudah diserahkan ke desa jadi beralih hak atas nama pribadi, jadi kan menjadi beberapa sertifikat yang hari ini datang mengklaim mematok tanah di sana bersama BPN kan gitu. Ya justru yang gini, persoalan jual belinya kita pun tidak pernah dikasih tahu Bang sampai hari ini. Bahwa mereka menjual belikannya bukan untuk, justru kan logikanya gini lah. Jual beli tanah itu kan harusnya ada surat keterangan tidak sengketa dari desa. Ya. Logikanya ke sana lah Pak. Ya. Mereka itu tidak pernah membuat surat keterangan sengketa dari desa. Kalaupun hari ini lewat desa, yang mungkin nggak akan kita tahan proses jual beli tersebut. Nah ini yang jadi persoalan, itu yang jadi keresahan masyarakat. Hari ini ada beberapa pihak yang mengatasnamakan pemegang kuasa lahan tersebut, mereka mematok lahan tersebut dengan didampingi oleh BPN Bang hari ini. Oh jadi BPN ikut, malah 1 bulan ke belakang lah kalau nggak salah. 1 bulan ke belakang itu ada pematokan lahan bola tersebut atas nama yang di sana itu terteranya di sertifikatnya atas nama Suryani Subrata yang telah dijual belikan ke pihak ketiga hari ini. Nah hari ini dipatok oleh orang tersebut dengan BPN-nya Bang. Nah tadi saya melihat itu ada 1 sertifikat di situ kan ada atas nama si Suryani Subrata Bang. Ya saksinya tadi pengukur itu. Kan ada namanya Pak Subagio. Sedangkan Subagio itu saya lihat ada pernyataannya menyatakan dia nggak pernah jadi penunjuk batas. Ya justru gini jadi di mana tanah ini pun dia sendiri tidak tahu. Kan Subagio itu hari ini di Cirebon katanya kan gitu. Nah, itu yang jadi kejanggalan di sertifikat 413 itu begini kan penunjuk batas itu ditentukan oleh Subagio. Sementara Pak Subagionya sendiri tidak mengakui bahwa beliau itu sebagai penunjuk batas-batas dalam sertifikat 413 tersebut. Apakah ini bisa dikatakan sertifikat ini sah apa tidak? Cacat lah, cacat. Yang menjadi pertanyaan juga ini kalau menurut saya dari keresahan masyarakat itu. BPN ini nunjuk tanah itu dengan siapa gitu. Hari ini dengan maraknya mafia tanah ini sebenarnya yang perlu dipertanyakan gitu nanti akan ditanyakan kepada BPN. Ujuk-ujuk ini kan dalam sertifikat main tulis saksi penunjuk batas adalah Subagio. Ternyata Subagio sendiri nggak pernah mengakui ini ada pernyataan secara pribadi bahwa Subagio itu tidak pernah menunjukkan batas-batas untuk tanah yang hari ini dikuasai atas nama sertifikat Suryani Subrata, sertifikat nomor 413. Ini terus, udah ada Bang. Kalau Suryani Subrata ini pernah datang ke sini nggak untuk menguasai tanah itu? Nggak pernah Bang, sampai hari ini dia nggak pernah datang. Nah terus yang sekarang yang didampingi oleh BPN itu siapa? Yang kemarin ini yang didampingi ini pihak ketiga yang membeli tanah dari Suryani Subrata Bang. Oh pihak ketiga. Pihak ketiga yang membeli tanah dari Suryani Subrata, sebab dia merasa sudah punya hak, dia membeli dari Suryani Subrata. Sementara proses jual belinya juga kita nggak pernah tahu. Di mana dia? Dari mana? Notaris mana? Apa kan gitu ya? Berarti nggak ada tembusannya. Tembusan ke desa. Ada. Terus tanah ini kan gini. Secara yuridis kita sudah laporkan juga di aset daerah. Ini sudah tercatat loh Bang. Sebagai aset desa. Ini sudah tercatat. Kemarin kita sudah sampaikan ke aset daerah bahwa ini salah satu aset desa yang hari ini perlu kita pertahankan. Kita sudah tercatat loh. Tercatat. Nah terus kita itu tadi saya lihat itu kan ada tanda tangan pelepasan hak pertama waktu pada saat penyerahan tanah 1 hektar itu siapa aja yang menandatangani? Nah gini, penyerahan itu kan ada di dalamnya itu ada para pihak saya lihat.
dari surat pernyataan pelepasan tanah tanggal 3 September 1993 ini ditindaklanjuti dengan surat pernyataan bersama. Siapa di dalamnya itu? Di dalamnya itu menyetujui direktur PT Surya Petani waktu itu Bapak Haji Umar. Ya. Kecamatan Sukabumi waktu itu Bapak Dr. Andes Samsul Bahri. Ya. Terus mengetahui dan menyaksikan Kepala Badan Pemerintahan Umum Bapak Sofian Duni. Ya. Termasuk Bapak Kepala Desa waktu itu Bapak Aisyah Triyama. Kalau dilihat dari yuridis ini sudah sah banget, Bang. Sudah sah banget kita untuk menguasai. Tapi hari ini dengan mafia tanah waktu itu, kenapa ini bisa timbul jadi sertifikat? Itu yang hari ini jadi polemik. Kasihan masyarakat, Pak. Sudah kondisinya masyarakat bukan sudah jagiran saja lah. Kecamatan Sukabumi ini tidak punya lahan untuk olahraga, apalagi lahan upacara. Sementara kita punya lahan, tapi hari ini jadi permasalahan nih masyarakat, kasihan. Artinya lahan milik desa yang hari ini yang sudah diserahkan. Kalau saya kan melihatnya kan dari fakta ya, ini kan gitu. Fakta ada otentik kan, ini zaman 93 itu udah dianggap otentik ini kan gitu. Bahwa sudah diserahkan seluas 1 hektar, tapi mendadak nggak tahu oknum mana dari BPN sana kan gitu. Sertifikat. Dan dengan para rombongannya dari tingkat desa mungkin ini berjamaah. Akhirnya berjamaah kan ini mah. Berjamaah nyaplok tanah desa kan gitu kan. Gitu lagi. Gimana deh? Kira-kira gitu kan? Iya Bang, gitu Bang. Ini kata-kata masyarakat menurut saya. Kemarin kalau dilihat bukti otentik yang 3.000 meter itu kita dulu malah pernah dibikinkan SPPT-nya. Ada. Udah ada. Ini ada. Ini tanah kas desa. Tanah kas desa. Nomornya berapa coba? Ini nomor justru hari ini ini ada nomornya Bang. Ini terakhir itu 97 April masih dibayar lah katanya. Tapi kan entah oleh siapa hari ini sertifikat ini diblokir. SPPT ini diblokir. Diblokir. Sudah diblokir, ini sudah tidak berlaku. Tapi ini sebagai bukti otentik lah bahwa pernah dibayar kan gitu. Sebagai kewajibannya. Dan meskipun kalau dilihat dari peraturan daerah kan yang namanya untuk fasilitas umum termasuk untuk tidak dibayarkan PBB pun dia jadi masalah kan gitu. Terus anehnya ini kalau sudah jadi sertifikat, kenapa nggak berani menguasai tanahnya, tiba-tiba dialihkan kepada orang lain gitu? Ya itu yang jadi persoalan. Kenapa mereka setelah jadi sertifikat tidak pernah muncul untuk menguasai lahan tersebut? Dan tidak kalau ibu ini ada, ibu siapa tadi yang istrinya Pak Subrata masih ada? Masih ada tuh, cuman posisinya kita nggak pernah tahu alamatnya di mana. Mungkin nanti tapi dia alihkanlah kepada orang lain. Kepada orang lain. Berarti dia paham mungkin itu bahwa bukan haknya. Karena suaminya terlibat di situ kan. Dalam mafia tanah ini. Dalam mafia tanah itu. Udah almarhum ya beliau itu, masih ada. Bapak itu kurang tahu udah almarhum kayaknya. Itu mungkin kalau menurut saya kenapa nggak kuasai aja ya kan, berapa puluh tahun nggak dikuasainya kan itu. Kalau melihat sertifikatnya ada berapa itu adanya? Kalau saya lihat di lapangan gini, yang 3.000 meter ini kan sudah jadi 8 sertifikat. Iya. Begitu jadi sertifikat tahun 2021, tahun 2001, ini oleh pemegang sertifikat awal itu rame-rame dijual ke pihak ketiga. Kok tahunya apakah dijual? Di lapangan kita cek, ternyata bukan. Salah satu contoh lagi nih. Ini sertifikat asalnya atas nama Hotimah. Iya. Hotimah itu kalau nggak salah istrinya sekdes pada waktu itu. Iya. Setelah saya proses di lapangan itu sudah tangan ketiga Bang hari ini. Jadi mereka begitu jadi sertifikat tidak pernah menguasai lahan tersebut. Jadi hanya jual aja. Jual sertifikat. Tanpa menguasai lahan. Tanpa menguasai visi. Sebab begitu jadi sertifikat mereka rame-rame ini tanah tersebut dijual. Berarti paham dong dia bahwa itu tanah. Iya, tanah punya tanah kas desa. Iya, mereka paham. Apalagi saya kira itu tadi Hotima itu istri dari bekas sekdes di sini pada tahun itu. Nah, pada tahun itu berarti dia paham. Paham. Baru makanya nggak berani pegang dia kan. Nggak berani pegang. Justru hari ini yang ramai menggugat desa ini termasuk masalah jadi keresahan pihak ketiga yang hari ini. Nah, terus saya mau nanya lagi, pernah nggak ini Pak Kades menyurati BPN? Pernah Pak. Apa jawaban BPN? Dengan surat itu pernah bikin berapa itu BPN itu di tahun 2014 Pak. Tahun 2014 kita bikin surat ke BPN tanggal 11 November 2014. BPN itu memberikan jawaban ke kita bahwa data-data yang isi surat Bapak itu apa? Isi suratnya gini Bang. Saya simpulkan aja Bang ya. Simpulkan.
isi surat saya ini gini, saya mempertanyakan kenapa lahan yang hari ini sudah diberikan ke desa, kok tiba-tiba jadi sertifikat hak milik? Atas nama orang per orang. Atas nama orang per orang, kan gitu. Nah jawaban BPN itu antara jawaban dengan isi pertanyaan. dengan Surat dari Desa Sudah Jaya Gira nyambung bahwa mereka hanya menjawab bahwa data-data yang ada di kantor pertanahan adalah untuk bidang-bidang yang telah terdaftar haknya di dalam data yuridis dan data fisik. Sementara yang kami pertanyakan kenapa tanah ini jadi sertifikat, itu aja Pak. tapi jawabannya nggak nyambung. Jawabannya nggak nyambung. Terus kita pun pernah audiensi dengan orang BPN Siapa waktu itu? Waktu itu kebetulan kita juga didampingi oleh rekan Pak dari kejaksaan. Ternyata mereka nggak bisa jawab. Kan saya sampai gerak gini, kalau begitu caranya tanah negara bisa disertifikatkan tanpa ada asal usul yang jelas. Saya instruksikan masyarakat saya besok untuk mensertifikatkan tanah negara besok. Ya, Ini apa kok bisa kan gitu? nggak bisa kan harus ada Iya. revisi segala macam. Ini aja kan ada pembahasan tanah dulu. Ya, Pak. inilah oknum nakal ini kan begini. Oknum ini nakal. Dan itu harus diakui suka tidak suka ya kan. Nyatanya kan rame hari ini. Nah, tapi jangan juga lah nyaplok tanah negara. Ini kan tanah untuk tanah masyarakat. Ini kan tanah untuk kepentingan umum. Untuk masyarakat, kemanfaatnya bukan untuk satu desa loh. Iya. Ini untuk Semua satu kecamatan desa. Sukabumi yang sampai saat ini kecamatan Sukabumi tidak punya Kesulitan lapang melapang. olahraga, tidak punya lapang upacara. Kenapa hari ini saya ingin memaksimalkan pemanfaatan lahan tersebut Pak hari ini. Itu. Kalau menurut saya, pendapat saya nih Pak Kades ya, saya menyarankan Pak Kades untuk konsultasi dengan Bidang Datun Kejaksaan Negeri Kabupaten Sukabumi. Siap. Artinya untuk mengamankan aset, karena nggak ada kemampuan Pak Kades kalau ini tidak nanti diselesaikan secara hukum. Ya kan, kalau Kejaksaan Negeri Kabupaten Sukabumi kan dia punya bidang perdata dan tata usaha negara, bisa mewakili pemerintah, ya kan. Nah, jadi mewakili Desa Sudah Jaya Gira untuk berhadapan dengan para pembeli yang ada namanya dalam sertifikat dan untuk berhadapan nanti dengan institusi lainnya. Saya kira itu lebih anu, saya kira. Ini saran kita seputar jagat. Saya kira itu aja mungkin Pak Kades. Terima kasih Bang. Oke, terima kasih Pak Kades ya. Siap, Bang.